Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai teori sektoral dalam struktur ruang. Tata ruang atau tata letak menjadi salah satu bidang yang sering kita temui dan penting untuk kita pelajari. Mengapa demikian? Simak video berikut. Berbicara mengenai tata ruang atau tata letak ini menjadi salah satu tumpuan dalam menciptakan tempat hidup yang layak dan nyaman bagi semua orang yang ada di dalamnya. Tata ruang atau tata kota tidak hanya mementingkan tentang keindahan saja, namun tentang keberaturan dan yang paling penting juga mengenai fungsinya. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan berbagai macam kegiatan, dan dalam kegiatan tersebut pasti menimbulkan suatu dampak. Nah, tata ruang pun juga membahas hal yang demikian. Misalnya saja, bagaimana sampah dari kegiatan manusia bisa dikelola secara efektif, dan di mana letak pengolahan sampah tersebut pastinya tidak dekat dengan pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Ada banyak teori yang membahas mengenai tata ruang, dan salah satunya adalah teori sektoral. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan lebih dalam mengenai teori sektoral. Teori sektoral merupakan salah satu teori geografi mengenai tata letak sebuah daerah atau kawasan. Menurut teori sektoral, pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur sehingga seperti potongan kue tar. Hal ini disesuaikan dengan kondisi geografis kota dan rute transportasinya. Berbicara mengenai teori sektoral, teori ini pertama kali dikritik oleh Homer Hoyt pada tahun 1939, tepatnya di Calgary, Kanada. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan akan pemetaan rata-rata nilai sewa pemukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota atau CBD zone. Lalu, berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Atau dengan kata lain, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik. Hoyt juga mengungkapkan bahwa persaingan spasial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor kondisi geografis, rute transportasi, serta kekerabatan sosial. Teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori ini adalah mengabaikan jenis penggunaan lahan lain selain pemukiman. Jadi, teori ini hanya membahas mengenai penggunaan lahan di pemukiman. Ciri khas pola sektoral ditandai dengan beragamnya kegiatan perekonomian. Contoh kota dengan teori sektoral seperti kota California, Alberta, Boston, dan Calgary. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Elizabeth dengan NIM C1A01923. Di sini langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya yang sebelumnya. Teori sektoral merupakan teori yang mengemukakan bahwa kegiatan manusia berada di pusat kota, terutama di bidang perekonomian yang menjadi kegiatan utama. Sementara di sekelilingnya atau di sekitarnya berkembang sektor-sektor lainnya, termasuk juga kawasan industri dan pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kaum elit atau kelas atas. Pada tingkatan ini, jumlah penduduk atau masyarakatnya cenderung kecil atau sedikit, tetapi tingkatan ini memiliki pengaruh dan dominasi terbesar dalam masyarakat. Yang kedua, kaum menengah atau kelas menengah. Pada tingkatan ini, kehidupan masyarakatnya cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran mereka sehari-hari. Yang ketiga, kaum buruh atau kelas bawah. Pada tingkatan ini, masyarakatnya memiliki pendapatan atau penghasilan yang cenderung kecil atau di bawah rata-rata. Kehidupan masyarakatnya pun disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Nah, pada umumnya teori ini memiliki beberapa pendapat. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Daerah-daerah yang memiliki harga tanah maupun sewa yang tinggi biasanya terletak di kawasan luar kota. 2. Daerah-daerah
yang memiliki harga tanah maupun sewa yang rendah adalah berupa jalur-jalur yang bentuknya memanjang dari pusat kota hingga ke perbatasan. Yang terakhir, zona pusat sebagai pusat daerah kegiatan. Nah, sampai di sini pembahasan materi dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori sektor. Teori sektor terdiri atas 5 zona. Yang pertama adalah zona pusat kegiatan atau Central Business District. Kemudian ada zona 2. Zona 2 merupakan zona daerah grosir dan manufaktur. Kemudian ada zona 3. Zona 3 merupakan zona daerah kelas rendah. Dan yang keempat ada zona permukiman kelas menengah. Dan yang terakhir adalah zona 5, zona permukiman kelas elit atau atas. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu zona-zona tersebut. Yang pertama adalah zona 1, daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Zona ini merupakan pusat kegiatan bisnis. Kawasan ini terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, pasar, bank, bioskop, pusat perbelanjaan, serta sektor-sektor publik dan lokasi perputaran ekonomi lainnya. Kemudian ada zona 2. Daerah ini merupakan daerah grosir dan manufaktur. Daerah ini merupakan sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Pada daerah ini juga terdapat pabrik-pabrik kecil dan juga toko-toko industri. Selanjutnya adalah permukiman zona 3. Ini merupakan permukiman kelas rendah. Daerah ini dihuni oleh kaum buruh atau kaum murba. Permukiman ini mendekati pusat perdagangan, karena kaum buruh harus bekerja di tempat-tempat yang menjadi pusat bisnis. Selanjutnya adalah zona 4. Zona ini merupakan permukiman kelas menengah. Daerah ini merupakan tempat tinggal bagi para kaum menengah. Kawasan ini ditempati oleh pekerja kelas menengah dengan keahlian dan pendidikannya. Umumnya yang tinggal di zona ini kondisi rumahnya jauh lebih baik dari zona sebelumnya. Dan yang terakhir adalah zona 5. Zona ini merupakan permukiman kelas elit atau atas. Daerah ini merupakan tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit. Biasanya terdiri atas kaum pejabat dan para eksekutif. Demikianlah materi tentang konsep teori sektor. Sekian dan terima kasih.